Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel ini, channel tempat kita belajar bersama-sama dan berbagi ilmu. Di video kali ini kita akan membahas uji N-gain score, pretest, dan post-test. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang N-gain score, pretest, dan post-test, maka pembahasan kita akan disertai dengan contoh atau langsung kita praktekkan. Perhatikan tabel ini. Tabel ini menunjukkan bahwa kita akan melakukan suatu penelitian dengan judul penelitian analisis efektivitas model pembelajaran TGT terhadap peningkatan nilai IPS. Variabel penelitiannya, model pembelajaran variabel X, peningkatan nilai IPS itu variabel Y. Hipotesisnya H0, model pembelajaran tim game turnamen tidak efektif dalam meningkatkan nilai IPS siswa. HI, model pembelajaran tim game turnamen atau TGT efektif dalam meningkatkan nilai IPS siswa. N atau responden sebanyak 30. Ini ada datanya, perhatikan datanya, responden sebanyak 30, ini nilai pretest, ini nilai post-test. Topik bahasan di video kali ini ada 5. Yang pertama, konsep dasar uji N-gain score. Jadi pahami dulu konsep dasar uji N-gain score. Yang kedua, uji asumsi, bagaimana asumsinya. Yang ketiga, bagaimana kaidah pengambilan keputusannya. Yang keempat, prosedur statistik N-gain score. Dan yang terakhir, interpretasi. Dan yang harus kita persiapkan adalah data. Kita mulai konsep dasar N-gain score. N-gain score bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode dalam penelitian one group pretest post-test design atau penelitian kelompok eksperimen dan kontrol. Kalau dalam hal ini kita penelitiannya adalah one group, jadi satu kelompok pretest dan post-test. N-gain score merupakan selisih antara nilai post-test dan pretest. Dalam penelitian one group pretest post-test design, gitu ya, N-gain score dapat digunakan ketika ada perbedaan signifikan antara rata-rata nilai pretest dan post-test melalui uji varied sample t-test. Jadi, oleh karena itu, kalian semua harus nonton dulu uji varied sample t-test. Ini linknya nih ya, linknya. Supaya apa? Supaya nyambung, karena ini adalah asumsi yang harus dilewati, ya, yang harus dipahami dulu. Uji asumsi berdasarkan hasil varied sample t-test yang tadi disampaikan, karena ini harus melalui fase itu ya. Diperoleh nilai T hitung sebesar 32,188. Min di sini karena konstruksi pretest post-test. Kalau post-test pretest pasti positif, jadi tanda min itu tidak berpengaruh pada hasil. Dengan derajat bebas DF 29, ya. Sedangkan T tabel pada taraf signifikansi 5% pakai dua sisi sebesar 2,045. Oleh karena itu nilai absolut T hitung 32,88 lebih besar daripada T tabel 2,045 dan nilai signifikansinya atau signya itu kurang atau di bawah 0,01 lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H diterima. Dengan demikian terdapat perbedaan signifikan antara nilai pretest dan post-test. Nah, ini syarat utamanya sudah terpenuhi. Jadi ada perbedaan signifikan antara nilai pretest dan post-test. Jadi ulangi, kalian harus nonton dulu nih uji varied sample t-test. Berikutnya adalah kaidah pengambilan keputusan. Ini rumus menghitung N-gain score. N-gain sama dengan skor post-test dikurangi skor pretest, kemudian dibagi skor ideal dikurangi skor pretest. Keterangannya, skor ideal adalah skor maksimal atau nilai tertinggi yang dapat diperoleh. Jadi skor ideal itu 100 ya. Skor post-test adalah nilai setelah perlakuan. Jadi setelah perlakuan menggunakan metode TGT. Skor pretest ada nilai sebelum perlakuan, jadi tes awal ya. Kemudian kategorisasi N-gain score, ini para ahli membuat begini, itu ya. Nilai N-gain itu lebih besar dari 0,7, kategori tinggi. Kemudian 0,3 N-gain lebih besar sama dengan 0,3, lebih kecil sama dengan 0,7, itu kategori sedang, gitu ya. Kemudian eh, N-gain lebih kecil dari 0,3 itu kategori rendah itu ya. Nah, kalau kita bicara efektivitasnya ini pakai persentasenya gitu ya. Pakai persentase.
Jadi N-gain lebih kecil dari 40% kategori tidak efektif. Kemudian N-gain 40 sampai 55% itu kategori kurang efektif. Kemudian N-gain 56 sampai 75% kategori cukup efektif. Dan nilai N-gain prosentasenya lebih dari 75% itu kategori efektif. Selanjutnya prosedur uji N-gain score. Nah ya, kita buka SPSS-nya. Ya, ini tampilan awal SPSS. Ini kita silang saja, itu ya. Kopikan data dari Excel yang tadi itu. Oke. Setelah itu, kemudian variabelnya kita ubah, kita ganti itu ya. Var 0001 kita ganti pretest itu ya. Pretest itu ya. Var 002 kita ganti post test. Kemudian di kolom label kita ini isi-isi, ini nilai pretest itu ya. Kemudian sejajar dengan post test kita isi dengan nilai post test ya. Kemudian skala pengukurannya ini skala, ini skala. Oke, kita lanjutkan ke sini. Prosedur uji N-gain score. Menu transform. Jadi kita pakai menu transform. Jadi ini ada pedomannya, tinggal ikuti saja. Langsung kita praktekkan. Ini transform, kemudian compute variable. Kita lihat sini ya. Kemudian pada kotak target variable ketik isi post test dikurangi pretest. Ini ngikutin rumus ini ya. Ini rumus ini nih ya. Ini rumus ini ya. Post test dikurangi pretest gitu ya. Tolong perhatikan itu ya. Ini adalah post test dikurang dikurang pretest ya. Jadi ini nggak boleh ada spasi, harus nyambung ya, gitu ya. Kemudian perhatiin itu ya. Kemudian nih target variabel sudah kita isi itu ya. Lalu pindahkan variabel post test ke kotak numeric expression ini. Kita klik sini, kemudian ini post test kita pindahkan ke sini. Kemudian tanda kurang, kemudian pretest juga kita blok, kemudian kita pindahkan sini. Oke, jadi post test dikurangi pretest, tinggal oke ya. Oke. Nah, ini udah muncul nih. Pretest dikurangi post test dikurangi pretest. Berikutnya kita lihat rumus ini udah ketemu. Lalu yang ini kita lihat. Nah, kita lihat paduannya sini ya. Kemudian, nah ini eh, muncul variabel baru nih udah. Kemudian berikutnya menu transform diulang, transform, compute variabel. Berikutnya ini nih lihat nih. Kemudian nih, ini rumusnya skor ideal dikurangi skor pretest. Skor ideal itu 100 tuh ya. Jadi di sini kita tulis nih 100 gitu ya. Kurangi pretest ini. Seperti rumus ini aja persis ya. Kemudian compute variable kita hapus, ngikutin ini, gitu ya. Gitu ya. 100 berarti angka 100, 100 dikurangi langsung. Nah, pretest kita klik ini. Klik, pindahkan ke sini, kemudian oke. Oke ya. Kemudian nah, muncul variabel baru nih. Perhatiin sini, gitu ya. Oke, oke ya. Sehingga muncul di kotak dialog gitu ya. Oke, ini udah muncul nih 100 dikurangi pretest. Nah, berikutnya ini ya, seperti rumus ini persis nih. Kita nyari n-gain-nya. N-gain nih. N-gain. Jadi n-gain ya. Ulangi lagi, menu transform lagi. Nah, menu transform lagi. Transform, compute variable, itu ya. Tik sini kan. Kita nyari n, gain, score gitu ya. Score gitu ya. Numeric expression, ya, rumusnya ini nih. Skor post test dikurangi pretest berarti ini post test dikurangi pretest dibagi itu ya per skor ideal, ini per aja langsung per skor ideal 100 dikurangi pretest nih ya.
Oke, langsung oke. Nah, ya. Nih udah muncul Ngen Score. Kita lihat di sini. Muncul variabel baru di lembar kerja SPSS, Ngen Score itu ya. Kemudian kita nyari Ngen persen. Ya, Ngen persen. Lagi-lagi transform menu. Menu transform, compute variabel. Di sini Ngen persen. Nah, tadi skor nih. Persen. Oke ya. Ini kita hapus. Oke. Ngen persen, ini rumusnya nih, gitu ya. Ngen score di ke numeric person, jadi yang numeric expression, ini Ngen score, kita pindahkan dikali 100 tuh. Kali 100 kali 100 ya. Oke, karena persen. Oke, lalu kita oke. Nah, oke ya. Lengkap tuh, udah lengkap ya. Setelah semua variabel itu ada, lengkap gitu ya, dari mulai post test dikurangi pretest, 100 dikurangi pretest, kemudian Ngen score sudah ada, Ngen persen sudah ada. Berikutnya ini langsung kita menu analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Muncul kotak dialog seperti ini kotak dialognya ya. Setelah ketok dialog muncul, baru kemudian nih perhati ini langkah berikutnya nih. Ngen score dan Ngen persen pindahkan ke kotak variabel. Setelah ini baru langsung oke. Nah, ini ya. Ini adalah output dari Ngen, uji Ngen, baik Ngen score ataupun Ngen persen. Sekarang kita pindahkan ke sini nih. Ya, oke. Berikutnya adalah interpretasi. Interpretasi pasti dengan kaidah ya, dikaitkan dengan kaidah. Ini kaidahnya, kaidah pengambilan keputusannya ini nih, ini. Nih ya. Untuk kategori ya, kategori Ngen score, ini kategorinya nih, kategorisasinya. Kemudian untuk Ngen persen, persentase ini adalah kategorinya. Sekarang perhatikan. Berdasarkan Ngen score itu ya, diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,7104. Nah, ini Ngen score, ini rata-ratanya. 0,714, 0,7104 gitu ya. Mengacu kepada kriteria, ini yang ini, 0,714 di mana tempatnya 0,714 itu ya. Di sini lebih dari 0,7 0,7 ya berarti kategori tinggi. Ulang masuk ke interpretasi lagi. Berdasarkan hasil analisis Ngen score diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,7104 mengacu kepada kriteria Higgs. Nilai tersebut berada pada kategori tinggi. Dengan demikian, penggunaan model pembelajaran TGT mampu meningkatkan nilai IPS peserta didik pada kategori tinggi. Nah, itu Ngen score. Berikutnya Ngen persen, ya persentase. Hasil analisis Ngen persen, nah ini nih, yang ini nih, yang kedua nih, baris kedua nih ya. Nilai rata-rata sebesar 71,04%. Nah, ini 71,04% gitu ya. Berdasarkan kriteria efektivitas Ngen persen, yang ini lagi nih. Coba 71,04 di mana letaknya? Oh, ternyata di sini di kategori ketiga nih cukup efektif gitu ya. Jadi, berdasarkan hasil Ngen persen menunjukkan nilai rata-rata sebesar 71,04%. Berdasarkan kriteria efektivitas Ngen, nilai tersebut kategori cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran TGT cukup efektif dalam meningkatkan nilai IPS. Dengan demikian, H0 ditolak, H diterima. Artinya, model pembelajaran Team Game Turnamen atau TGT efektif dalam meningkatkan nilai IPS siswa. Demikian pembahasan di video kali ini. Semoga dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe agar channel ini berkembang dan dapat menyajikan konten-konten bermanfaat. Wassalam.